Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Nabi Musa, Pak. Walamma tawajjah tilqa'a Madyan. Ketika dia pilihannya mau pi mana ini? Mau pi mana? Maka Allah berikan taufik pergi ke Madyan. Di mana Madyan itu, Pak, kalau kira-kira sekarang? Sekarang di mana kira-kira? Di Yordania. Jadi masih Palestina dulu, di pinggir-pinggir selatannya Palestina. Sekarang namanya negeri Yordania. Jarak dari sini Mesir ke Yordania itu lebih sepekan jalan kaki. Lebih 1 pekan jalan kaki, tidak pernah makan, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Tidak bawa tas, tidak bawa, tidak ada. Tidak ada roti goreng, roti maros tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ayam goreng. Pergi begitu saja. Kemana dia? Ke Madyan. Di Yordania itu di Palestina. Pinggirannya Palestina. Tempat dulu para nabi di sini. Di sini kan dulu Nabi Ibrahim juga. Di sini Nabi Ishak juga. Ya. Di sini juga Nabi Lut. Jadi tempatnya memang para nabi di sini, Pak. Apa doanya Nabi Musa lagi? Dia berdoa dalam perjalanan, Rabbi ahyadini sawa as-sabil. Semoga Allah menunjuki saya jalan yang benar, jalan lurus, jalan yang mudah, ringkas, tepat. Karena itu kalau berjalan sendiri, Pak, lebih 1 pekan. Jangan dipikir jalanan seperti hari ini, Pak, ada mobil, ada bentor, ada beca. Tidak ada. Japa bangkeng, kaki berjalan. Tidak ada warung, gunung, bukit. Bisa dibayangkan ya Nabi Musa ini kodok? Dan itu masih pemuda, masih remaja. Terus begitu dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia dijumpai di sana sekumpulan orang yang sedang minum ternaknya, dan dia dijumpai di mana orang-orang itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Singkatnya sudah sampai kurang lebih 9 hari ini jalan kaki. Sampai di sana. Enggak tahu dia di mana, enggak ada keluarga, enggak ada siapa-siapa. Enggak ada dia tahu. Ketika dia walamma warada ma'ah, berada dia di sumber air di negeri Madyan itu. Memang air itu selalu menjadi sumber keberkahan, Pak. Nabi Ibrahim dengan Ismail kan air Zam-Zam. Ini dia dapat juga. Ketika orang dapat situ sumber air, wajada alaihi ummah minan nas. Dia Nabi Musa itu di dekat sumber air itu dia menemukan kelompok manusia, peternak yang pekerjaan itu sedang yaskuna, sedang kasih minum itu hewan ternaknya. Ya biasa siang-siang dikasih minum ternak itu. Nah kemudian wajada min dunihim imratain. Di satu sisi ini para laki-laki ini sudah selesai. Dia kasih minum ternaknya. Ada 2 peternak, dia dapat aneh. Ternyata peternak itu imratain, perempuan. Inilah sumber keberkahan ini.
mengalir pun jiwa pertolongannya Nabi Musa, dia tidak kenal itu. Tidak ada juga harapan bilang ini nanti cewekku, ini nanti ku nikah. Tidak. Tidak ada, dia tidak kenal. Dia cuma lihat begitu dalam keadaan tazudan, dalam keadaan ya tinggal saja di itu, naikat itu ya kambing-kambingnya. Dengan cukup aneh sampai Nabi Musa mengatakan, "Qal, mahat bukuma. Kenapa kau bikin begini? Anda mau kasih minum kan? Kenapa mau kasih begini kambingmu?" Apa dia bilang? Qalata. Duanya spontan berkata, "La naski." Kami ini tidak bisa kasih minum lagi ternak kami kalau masih ramai-ramai begitu. Tidak mau bercampur baur di situ. Tidak mau. Kami perempuan, mereka laki-laki. Kami tidak bisa kasih minum. Ada sisa-sisanya baru kami dapat. Dan hari itu ternyata ditutup itu sumur dengan batu penutup itu sumur, dan tidak bisa diangkat batunya kecuali sekitar 7 sampai 15 orang baru bisa angkat. Itu yang gadis tadi mengatakan, saya tidak bisa kasih minum ini ya hatta yusdira arya. Kalau mereka belum mereka nak kasih pulang ternaknya mereka selesai semua, saya tidak bisa. Wa abuna, sementara bapak kami ini, itulah bapaknya itu yang berselisih para ulama, apakah itulah Nabi siapa tadi? Nabi Syuaib atau bukan? Dengan berbagai alasan para ulama, dia Syuaib, ada yang mengatakan bukan. Wa abuna, bapak kami itu syekhun kabir. Bapak kami itu sudah tua. Jadi syekh itu Pak, syekhun bisa bermakna tua, sudah sepuh. Bisa juga syekh itu artinya orang yang dihormati, banyak ilmunya disebut syekh. Ada juga orang yang punya kelebihan khusus, itu disebut juga syekh. Ya. Ada orang juga suka mengganggu, nakal, namanya juga syekh, syaitan. Jadi kalau orang Arab menyebut syekh, tidak selamanya itu alim ulama. Orang sudah sangat tua itu syekh juga namanya. Ada juga muda, tapi kenapa disebut syekh? Itu ada kelebihan khusus. Ada juga bana-bana syekh tambatan, syaitan. Kenapa senyum-senyum nak baru baku lihat? Ya, sesama syaitan tidak boleh baku lirik. Tidak boleh. Ya, berarti ini Nabi Musa kepekaannya sangat tinggi, Pak. Di tengah loyo begitu, di tengah tidak pernah makan, di saat orang butuh pertolongan, Nabi Musa bereaksi, Pak. Coba baca. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua orang itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh dan berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu pemberian makanan yang Engkau turunkan kepada. Luar biasa Pak Nabi Musa. Di tengah hampir 10 hari berjalan kaki tidak pernah makan, dia angkat itu tadi batu sumur yang tertutup itu, Pak. Yang diangkat oleh biasa 10 sampai 15 orang. Ini sendiri angkat. Sendiri angkat. Belum pernah makan. Bayangkan kalau Nabi Musa itu sudah makan. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Belum saja makan, Nabi bisa angkat itu yang kekuatan 10 sampai 15. Ini belum makan. Lelahnya sudah berjalan sekian hari, tapi masih bisa mengangkat. Ini kelihatan Pak, kepekaan. Ya, seandainya Nabi Musa ini ada di Makassar, Pak, kusuruh Pak awal picari, kasih masuk dia di peduli umat itu. Peduli ini orangnya, Pak. Peduli ini cocok. Ya, peduli emak-emak juga. Peduli
wanita peduli bertolong. Bayangkan Pak, saat dia lapar, saat dia tidak ada perlindungan, bukan mencarikan dirinya untuk dirinya, tapi malah menolong orang. Dan inilah solusi dari Nabi Musa Pak. Kalau ada masalah, banyak-banyak ikhtiar untuk bisa menolong. Kalau ada sesuatu masalah, hadirkan diri tak bisa menyelesaikan masalahnya orang. Dan ini awal Pak, Nabi Musa keluar dari masalah. Begitu dia kasih minum itu, fasaqalahuma, nah bantu itu nak kasih minum, ya. Kemudian tadi yang dua anak gadisnya ini sudah kasih minum, kemudian Nabi Musa bantu kasih minum itu. Kemudian Nabi Musa summa tawalla. Kemudian orang itu sudah pulang, Nabi Musa kemana? Ila zilli, pergi berlindung di sebuah pohon. Ya apa pohon? Pohon yang kering. Di bawah pohon itulah Nabi Musa berdoa, faqal Rabbi, Allah Tuhanku, ini sungguh saya lima anzalta ilayya, saya mohon ya Allah kasih turun sesuatu, kasih turun sesuatu ya Allah, min khairin, sesuatu yang aku butuhkan. Kenapa? Fakirun, saya sangat butuh sekali sesuatu. Ini doa Pak dalam keadaan terdesak, tidak tahu bikin apa. Di saat kita tidak tahu bikin apa, pakai doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini kata para ulama, siapa yang berdoa begini Allah tidak sia-siakan Pak. Terutama itu kata fakir di belakang-belakang. Saya sangat butuh ya Allah. Terserah caramu, saya tidak perlu ajari kamu ya Allah. Nabi Musa cuma katakan lima anzalta ilayya, terserah, terserah. Lima anzalta ilayya, terserah apa yang kamu kasihkan sama saya, terserah bagaimana caramu. Ini doa Pak yang sekaligus kita diajari. Nabi Musa banyaknya keperluannya, tapi terlalu pendek doanya. Tidak perlu banyak-banyak kita dikte Allah, cukup Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Mohon Pak doa kepepet ini, perbaiki akidah kita baru baca ini. Tidak mungkin Allah biarkan kita Pak, tidak ada solusi. Pasti ada solusi. Rabbi, ini kata-kata Rabb ini bukan kata-kata biasa Pak. Yang berkuasa penuh, memiliki saya, menguasai saya. Semua pohon-pohon ini siapapun, itu Rabb itu. Ini tidak main-main, ini saya. Ini lima anzalta, apapun yang kau turunkan, yang kau berikan sama saya, ilayya min khairin, yang terbaik ya Allah, apapun saja saya pasrah sama kamu saja. Karena saya ini fakir, butuh sekali. Ada saat-saat Pak doa ini sangat kita butuh. Saat kita butuh doa ini, kita bingung, tidak tahu mau bikin mana, apa mau dibikin, maka datang ke Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surah Al-Qasas